Di video kali ini aku bakal membagikan step by step untuk belajar public speaking bagi pemula. Kalau kamu nonton video ini sampai akhir, aku jamin kamu bakal sudah punya gambaran gimana caranya mengawali diri kamu untuk belajar public speaking. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai dari step yang pertama. Step yang pertama, mindset dulu baru punya tekniknya. Jadi dalam mengembangkan skill public speaking, kamu harus memiliki mindset kalau misalnya public speaking itu bukan bakat, melainkan sebuah keahlian. Yang artinya public speaking itu bisa diasah dan juga bisa diimprove. Entah kalian extrovert, entah kalian introvert, kalian pemberani, kalian pemalu, bisa diasah. Hanya saja itu semua tergantung bagaimana cara kalian mengasahnya. Jadi keluarkan dulu tuh mindset-mindset kayak, wah aku introvert, aku nggak bisa public speaking. Wah aku pemalu, aku nggak bisa bicara di depan banyak orang. Wah aku kalau ngomong di depan orang pasti langsung gemetaran. Tenang, semua itu bisa diasah, semua itu bisa dilatih. Hanya gimana cara kamu tetap konsisten untuk berlatih sampai kamu berhasil. Itu yang pertama, mindset ya teman-teman, mindset. Step yang kedua, kembangkan pola pikir mind map. Banyak orang yang bikin skrip panjang kayak hafalan. Padahal yang kayak gini itu bikin kamu jadi lebih kaku saat public speaking. Coba terapkan pola pikir mind map, di mana kamu mengambil inti-intinya saja kemudian kamu kembangkan. Aku pernah bikin konten di mana jangan hafal tapi pahami, yang mana aku mengedepankan kalau misalnya kamu membawakan suatu materi ke audiens, coba ambil inti-inti yang berusaha kamu sampaikan ke audiens. Kemudian kamu kembangkan sendiri yang sebenarnya bikin kamu juga lebih natural tampilnya, plus bikin audiens kamu lebih relate ke kamu. Belajar pakai mind map ini juga bisa dikembangkan dengan cara misalnya nih, kamu menemukan satu cerita. Lalu di cerita tersebut kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari beberapa paragraf tersebut, coba deh kamu bikin inti dari setiap paragrafnya atau berusaha mengambil poin-poin utama dari setiap paragraf tersebut. Kemudian kamu kamu gabung tuh semua inti-intinya. Dan kemudian kamu kembangkan sendiri tanpa menghilangkan inti utama dari cerita tersebut. Jadi di teknik ini kamu diajarkan buat belajar mengambil inti-inti dari setiap materi yang kamu bawakan. Gitu. Step yang ketiga, latihan tanpa penonton. Latihan itu nggak harus langsung sama orang. Kalian bisa mencoba dengan latihan sendiri. Entah ngomong di depan cermin ataupun merekam diri kalian sendiri menggunakan handphone. Dan menurut aku latihan seperti ini tuh cukup penting kalian lakukan karena dengan melihat diri kalian sendiri pas ngomong, kalian bisa ngeliat nih kira-kira apa aja sih yang perlu ditingkatkan lagi. Entah body gesture kalian, entah mimik wajah kalian saat menyampaikan informasi. Hal ini cukup penting karena body language itu cukup mempengaruhi bagaimana audiens ngelihat kamu dalam menyampaikan informasi. Kalau kamu tertarik mengenai body language ini, nanti aku coba bikinin konten deh mengenai body language itu seberapa penting sih pada public speaking. Tapi itu buat konten selanjutnya aja ya teman-teman ya. Dan selain itu, dengan latihan ini pun kalian bisa menjadi lebih pede. Kayak, oh oke, gestureku udah bagus nih. Berarti aku udah bakal pede nih buat public speaking selanjutnya. Atau misalnya, kok public speakingku kok udah bagus. Cuma kok kayaknya gesturnya kok agak sedikit kaku ya. Nah itu bisa kalian perbaiki melalui apa? Melalui latihan ketiga ini, yaitu latihan tanpa penonton. Step yang keempat, latih di situasi kecil. Tadi kalian sudah belajar gimana caranya mengambil inti dari suatu materi. Kalian juga sudah belajar gimana caranya memperbaiki gestur kalian lewat latihan tanpa penonton. Waktunya sekarang mencoba latihan langsung di depan orang-orang. Sebenarnya ini akan menjadi sebuah langkah yang cukup besar teman-teman. Karena latihan tanpa penonton dan juga latihan saat sungguh-sungguh ditonton itu rasanya akan berbeda. Walaupun penontonnya mungkin masih tergolong cukup minim, tapi bisa dirasakan atmosfernya berbeda. It's okay dan it's normal. Yang terpenting kalian mencoba dulu dari event-event kecil. Misalnya kayak presentasi di kelas, atau bahkan mungkin ada dikasih kesempatan buat menjadi MC nih di event-event kecil, atau bahkan mencoba menjadi seorang panitia yang dapat berani menyampaikan ide-ide kalian terkait suatu event. Karena yang terpenting dalam public speaking itu adalah kalian repetisi terus sampai kalian merasakan atmosfernya diliatin orang tuh gimana, atmosfernya saat kalian mungkin menyampaikan informasi itu gimana, grogi pertama kali itu normal banget teman-teman. Maka dari itu kalian coba aja dulu. Step yang kelima, terima feedback, evaluasi, dan improve. Misalnya begini deh, kamu presentasi di depan kelas, lalu kamu sudah nih A, B, C, D, kalian udah presentasi. Lalu kemudian sebagai bahan evaluasi, kamu bisa minta teman-teman kamu yang tadi nonton presentasi kamu untuk memberikan feedback. Atau mungkin bisa juga kalian tanyakan ke dosen kalian yang mungkin menonton presentasi kamu dan juga menilai presentasi kamu. Itu juga bisa. Lalu yang kedua, setelah kalian melakukan feedback tadi,
kalian gunakan feedback tersebut untuk evaluasi. Wah, ada yang ngomong kalau misalnya penguasaan materi aku kurang nih. Wah, kata dosen aku ngomongku agak belibet. Wah, kata orang belakang suaraku nggak kedengeran. Nah, maka dari itu kalian perlu ya mungkin memperbaikilah dari feedback yang mereka berikan. Nah, feedback tersebut kalian kemas, kalian eval, kalian menemukan, oh suaraku nggak kedengeran, aku kerasin deh selanjutnya. Kurang lantang berarti nih omonganku. Oh, aku agak belibet. Sepertinya pemilihan diksiku atau kata-kataku harus aku perbaikin lebih deh. Atau misalnya, wah materi yang disampaikan katanya kurang ngena nih. Oh, mungkin aku perlu memperdalam materi yang aku bawakan. Jadi sekiranya aku nggak cuma hafal nih, tapi sungguh-sungguh bener-bener paham apa yang aku presentasikan. Jadi kurang lebih begitu teman-teman mengenai 5 step yang bisa aku bagikan buat teman-teman yang ingin belajar public speaking. Kalau ingin konten-konten seperti ini lagi selalu mengingatkan kalian untuk belajar, kalian bisa banget untuk follow TikTok aku dan juga Instagram aku yang ada di description. Kurang lebih begitu, semoga membantu. Semangat terus latihan public speakingnya and see you in another video. Bye.